Semua dimulai ketika seorang naturalis terkenal yang mengeksplor banyak gunung di Nusantara datang pertama kali di Gunung Argopuro. Seorang Jerman berkebangsaan Belanda datang ke Pegunungan Hiang pertama kali pada tahun 1844 dan mengabadikan ketakjubannya dalam sebuah buku yang berjudul Java. Di dalam buku tersebut menyebutkan bahwa melihat replika dari savana Afrika ketika berada di Sikasor dengan ribuan rusa timur yang tersebar. Hal itu menginfluence naturalis lain seperti Zollinger, Wormser, dan yang paling buruk adalah Jäger, yaitu pemburu liar. Jadi nama aslinya ini apa, Cak? Cikasur apa Sikasur di sini? Aslinya itu Sikasor. Sikasur. Sikasor. Bukan Cikasur ya? Bukan. Sikasor itu Jadi Cikasur itu plesetan dari Sikasur. Nah, jadi orang-orang dulu menamainya Sikasur aslinya ya, bukan Cikasur. Sikasor. Nah, aku pernah dengar juga katanya di sini alun-alun Raja namanya. Raja itu apa? Bahasa dari apa? Madura? Besar. Besar ya? Oh, bahasa Madura. Raja. Raja. Nah, di sini juga katanya ada bekas villa, bangunan. Dari sini kelihatan nih landasan ini. Sepanjangan ini nih, sampai ke ujung sana ya. Nah, ini bukan jalur pendakian, Cak ya, di sini ya. Bukan jalur pendakian. Ini jalur ke landasan terbang. Nah, jalurnya itu setapak nih seperti ini. Tapi kalau misalkan mau menuju ke bukit itu ya kita harus nerobos ilalang ini. Dan harus hati-hati. Sampai. Gini aja ya. Ya. Kan dari sini tuh lapangan kelihatan ke landasan. Panjangnya 900 meter. Lebarnya nih katanya 100. Nah, jadi landasan terbang ini tingginya di atas 2200. Dan dulunya landasan terbang ini lebih tinggi dari landasan yang ada di Brastagi. Sekaligus yang tertinggi di Asia. Dan terindah juga pada zaman itu. Tapi sayang landasan ini sekarang udah terbengkalai, gak difungsikan lagi.
Iya. Apa ini? Udah ini diikat. Mungkin lagi ada yang lagi sana. Jalur Ini jalur ke danau. danau. Oke. Coba. Oke, sekarang jam 9 dan rencananya kita akan coba mendatangi danau yang berada di Cikasur. Sebenarnya danau ini ya yang tahunya hanya warga lokal. Kalau pendakian nggak lewat jalur ini. Dan kita akan coba nih ke sana bisa tembus apa enggak, karena ya itu jalannya jalan orang lokal ya, otomatis jalannya nggak begitu bagus. Yang dari jalur Bondowoso itu masih aktif nggak, Cak? Jarang ya lewat sini. Oh, jadi orang lebih milihnya lewat Badaran atau Bermi ya? Lewat ini, ya. Kalau ke Bogor, ada emang yang itu. Tapi jarang. Ada tapi jarang. Jalurnya sulit kan. Iya. Jelatang semua. Ini kalau kena ke kulit, wah. Orang sini bilang apa? Cingkat. Apa? Cingkat. Cingkat. Apa cingkat? Ini. Daun ini. Ya. Gatal dia durinya tuh. Kalau dilihat dari drone tadi itu ya di bawah sana. Ya, Danau itu. aku ke sana itu kemarin. Ada jalur. Ada jalur ya? Habis itu Hah? di sana ada longsor. Di sini longsor. Ya, di sana ujung. Hah? Longsor. Terus kita balik. Di sini tidak ada jalan nih. Ini ada cuman di sini terjal. Gitu. Berarti terakhir kau survei sampai sini, Sampai sana ujung. sampai ujung sana. Sementara danau di sebelah kanan, di sini, di bawah bukit ini. Ya itu sana. Kiri ini jalur nih. Jalur ke bawah. Tapi bisa jadi jalur binatang juga. Jalur babi. Berbaboy. Itu aku sampai lama kemarin. Mana? Ini depan. Oh, depan ini. Ini ya? Ya, itu udah. Wah, ada orang di sini. Nah, jadi kita lagi mencari jalan buat ke bawah. Ini kita mengikuti jalur lokal. Kita masih melipir di lembahan. Kita harus turun nih ke bawah. Udah. Oh ya. Buka shelter ya. Ada orang ini, Cak. Api nih. Jadi kita lagi cari jalur buat ke bawah, tapi nggak sengaja ketemu camp di sini. Sepertinya pagi tadi baru ditinggal. Ini camp warga lokal. Tadi kulihat di sana memang ada bekas gergaji loh di sana itu. Iya Baru. nih. Baru itu. Oh ini kan? Iya.
ambil kayu buat api. Nasinya ada, barang-barangnya ada lengkap. Terus kopinya ada. Orangnya nggak ada. Mungkin dia cari dulu. Iya. Oh, itunya nggak ada ya. Apanya? Alat Alat ininya ya? alat cari burung. Oh. Mungkin dia. Yo. Siapa, Ben? Mari. Siapa, Ben? Jangan sampai kalau nggak bawa apa-apa. Kalau dari sini, ini kan datang naik. Burung apa itu, Pak? Burung apa yang namanya? Kleki. Buat makan. Jual. Bunyi lah itu. Iya bunyi kalau di lomba katanya itu masuk Bali katanya. Bukan Danau Tunjung. Kalau di peta, di drone bukan yang ini. Ini danau yang terdekat nih. Kalau yang ke Tunjung itu masih 1 kilo, masih jauh. Ya. Ini rawa kan? Ya, rawa-rawa itu juga. Ini danau merah. Kalau di peta Danau Merah. Masih bisa nginjak enggak? Danau ini di ketinggian 2084. Nah, jadi di bawah Cikasur bagian timur itu ada beberapa danau. Ya, salah satunya ini. Nah, rencana kita kan mau ke Danau Tunjung katanya. Di sebelah timur lagi. Tapi sepertinya waktunya nggak cukup. Ini udah jam 12. Dan ya, kita nggak tahu jalur. Tadi ketemu sama warga lokal yang cari burung di sini. Dia juga nggak tahu menuju ke sana. Kalau dilihat dari peta sih, ke danau yang Tunjung itu sekitar 1 kiloan dari sini. Dan ini yang terdekat danaunya. Kalau keterangan dari Pak Sam sih katanya ini Danau Merah. Terus tandanya itu ada kayu di tengah bilangnya. Ada kotoran rusa juga di sini. Ya, bisa jadi tempat rusa minum di sini. Tunjung sana lagi. Ya, ketunjuk 1 kilo lagi. Ada sinyal? Ada. Plot lagi VS tuh, bisa. Bisa. Gitu. GPS. Ya. Wah, luar biasa danau.
Sekarang jam 1:30. Nah, jadi kita akan balik nih ke camp di Cikasur. Ya, dari sini jarak ke camp Cikasur tuh sekitar 3 kilo. Kurang lebih 1 jam lah. Kan kita sudah hafal jalur. Dan yang agak ribet ini pas mau turun ke sininya. Nah, jadi kalau kata orang di Resort Hyang, ini namanya Danau Merah. Nah, jadi ada beberapa lagi danau di timurnya Cikasur. Salah satunya Danau Tunjung. Tapi kita tidak sampai ke sana. Ya, mungkin next time deh. Ini juga kabutnya dari tadi ditunggu nggak hilang-hilang. Oke, siap? Siap. Jangan terlalu lama di sini. Ini tempat binatang minum nih. Takutnya kucing kita di sini. Apa di sini, Cak? Harimau apa? Harimau. Kumbang, macan kumbang ya? Macan kumbang sama harimau itu. Macan kumbang sama harimau ya? Masih ada? Masih. Oh, luar biasa. Apalagi yang hutan-hutan kayak gini. Ya, belum terjamah kan? Oke, yuk, gas. Kalau di Binaya daun gatal. Kalau di Kalimantan juga daun gatal, jelatang nama lokalnya. Durinya ini sakit lah. Ini banyak merah semua tangan. Nggak pakai tangan panjang. Harusnya lebih safety kalau masuk ke hutan. Jelatang semua. PP 6 jam 30 menit kita masuk. Ya, PP. Nggak sampai ke tujuan. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting udah merasakan hutan di Argopuro. Ini tembok semua. Arah camp kemana? Ke sana. Ke barat ya? Iya. Ya. Kita kembali ke camp nih. Camp kita di Cikasur. Nah, jadi harusnya tadi itu kita pulang siang agar bisa lanjut perjalanan ke Sabana Lonceng. Menginap di sana. Kalau enggak di Rawa Empik. Tapi karena kita terlalu lama eksplor timurnya Cikasur, jadi ya terpaksa kita kembali 1 malam di sini. Sebenarnya sih masih banyak yang harus dieksplor di tempat ini. Dari cerita sejarahnya, dari cerita ya orang-orang dulu yang pernah mendiami pegunungan Hyang di Argopuro ini. Nah, salah satunya ini lapangan terbang Cikasur. Dulu dibuat pada tahun 1934 sampai 1935 dengan tujuan untuk mengantar daging rusa ke Surabaya. Dan sekarang udah tidak difungsikan lagi. Ya, semenjak Jepang masuk ke sini, bandara ini sudah ditinggalkan. Ini suasana sore di Cikasur. Nah, jadi katanya dulu juga tentang cerita penggalian orang-orang lokal yang dipaksa buat galian itu sampai sekarang belum dibuktikan juga betul apa tidak. Pernah dengar, Cak, itu, Cak? Yang pembantaian itu? Pernah. Dari YouTube juga. Tapi cerita itu belum dibuktikan kan? Belum ada dibuktikan kan? Ya, jadinya hoax ya.
Nah ini parit-paritnya ya. Ini parit-paritnya tujuannya apa? Ini dulunya bilang sih biar ini nggak dipakai gitu kan. Sama apa? Sama lapangannya ini biar nggak dipakai lagi. Gitu. Oh tujuannya biar gitu. biar lapangan ini nggak dipakai lagi, jadi dibuat seperti ini ya. Oh iya, makanya dibuat parit-parit seperti ini ya. Di sebelah sana, di baratnya ini ada villa. Mister siapa? Ledabor. Ledabor. Villanya Ledabor ya, dulu ya. Wow, lihat Cak, cahaya masuk dari sana. Gila. Wow. Iya. Gila. Itu camp depan, camp si kasur. Tempat ini menjadi hotspot bagi para pendaki lintas dari Badaran ke Bermi. Jadi tempat inilah, jadi tempat yang istimewa lah, jadi tempat favorit lah bagi di kalangan pendaki. Di belakangnya itu bekas bangunan peninggalan dari zaman Belanda. Aku kurang tahu pasti cerita di baliknya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman tahu, tulis deh di bawah komentar. Kita sharing-sharing. Ini kami cuma berdua camp di sini, nggak ada orang. Aman Cak. Tendamu pindah. Barang-barangnya gimana? Tapi nggak hancur tendamu. Frame-nya patah. Iya. Waduh. Frame-nya patah. Ulah babi ini ya. Ya. Barusan dia lari. Barusan dia lari. Tapi baru aja. Barangnya aman. Waduh. Ya beginilah resiko. Kalau nggak ada yang tunggu, ini yang patah. Itu apa yang tumpah? Minyak? Bukan. Bukan. Ini mulutnya si babi. Oh, mulutnya babi ini. Ya, dia. Oh, dia ngendus. Ngendus ya. Ini kaleng siapa, Cak? Bukan dia apa. Digigit ya? Enggak, emang sengaja dibuat. Oh, sengaja gitu. Ya. Dibocorin. Oh, tendaku sih aman. Ini tendamu tadi dihindus. Iya. Dihindus juga sama babi. Iya. Ini jejaknya. Anjir. Gede juga. Gede. Tadi pas kamu kesini, lihat lari. Dia di sini barusan aku pas kesini. Oh. Lihat dari sana kan. Hah. Wah, tendaku mana itu? Saya lihat ini. Oh, ini. Nggak ada udah geser. Untung ada saudara, ada teman gitu. Tak lihat, lah, kok dilihat kayak tendaku gitu. Kamu kira ada orang gitu, ternyata tidak ada. Ternyata Ya itulah, pindah tendanya. aku yang pindahin. Si Bagas orang baik. Oh, dia ngerobek ininya aja, Cak. Dirobek ya, enggak patah sih ini. Itunya apa? Robek terus Robek. apa lagi? Karetnya itu dalam.
Krem. Oh ya. Di sini bagasnya. Ya, gitulah. Nah, ini salah satu, ini juga banyak sampah di sini. Coba sampah-sampah ini nggak dibiarin gini, mungkin ya babi dia nggak kesini cari sisa-sisa makanan, dibawa lah pulang. Wah, banyak sampah di sini di camp. Iya, kita masih 1 malam di sini. Kita bagusin lah dulu. Ya. Oke, sekarang hari ketiga dan kita masih berada di Sabana Cikasur. Dan hari ini kita rencananya akan pindah nih camp dari Cikasur ke Sabana Lonceng. Tapi sebelum ke Sabana Lonceng kita harus melewati beberapa pos juga, yaitu pos Cisentor dan Rawa Embik. Nah, sekarang posisi di Cikasur dan semalam dan 2 malam di Cikasur ini ya kita diganggu sama penghuni di sini. Ada babi, ada musang, ada tikus. Tapi yang paling kesal ya babinya itu. Mantan boleh berserakan tapi sampah jangan. Nah, ini yaitu masalahnya di sini sampah banyak berserakan. Jadi mengundang binatang-binatang yang biasanya cari makan di hutan. Dan ini malah ke camp di sini, camp di Cikasur. Coba lihat, harusnya sampahnya nggak di sini dan harusnya dibawa. Jadi ya tidak ada meninggalkan sampah di sini. Sayang ya, tempat sebagus ini harusnya dijaga. Sampah jangan ditinggalkan. Nah, inilah kondisi di Cikasur sekarang. Nah, ini tenda kita cuma berdua. Kemarin itu, malam kemarin ada pendaki sih, cuma mereka sudah duluan ke Sabana Lonceng. Dan harusnya kita hari ini juga di Sabana Lonceng. Tapi karena kita eksplor ke danau, jadi kita stay lagi 1 malam di Cikasur. Kalau ke Sungai Kolbu kita lewat jalan ini, turun ke bawah. Nah, jadi di sini bagusnya tempat camp. Dia terlindung dari ancaman binatang.
Ada tembok kanan kiri, tinggal ditutup, binatang nggak bisa masuk, lebih aman. Kita ke Sungai Kolbu dulu, bersih-bersih. Sini. Selain villa yang di sebelah sini, di belakang sana juga ada bangunan. Katanya dulunya bekas menara pengawas. Dan sekarang sudah sisa-sisa aja lagi. Sungai Kolbu. Nah, jadi 2 hari kita camp di Cikasur. Kita makan, ambil sayuran dari sini. Selada air namanya. Buat menghemat logistik juga, karena kita 1 hari udah telat. Harusnya pendakian ini 4 hari, tapi sepertinya ya bisa lebih dari itu. Ini selada air yang kita makan kemarin. Nah, jadi warga lokal di sini mengambil juga selada air ini. Katanya harganya mahal kalau dijual. Coba lihat, airnya jernih sekali. Kita bersih-bersih dulu, cuci muka. Ingat ya, kalau misalkan mau bersih-bersih di sini, ya jangan pakai sabun. Dia bisa mencemari.